Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata dari seorang tokoh yang bernama Gary Johnson. Seorang pria bernama Gary Johnson merupakan seorang pengajar psikologi dan filosofi di sebuah universitas New Orleans. Gary yang merupakan single man yang berupaya mencari uang tambahan dari pekerjaan lain, seperti teknisi elektronik dan bekerja pada waktu menyamar di kepolisian New Orleans pada unit investigasi yang berperan sebagai pembunuh bayaran palsu. Penyamaran Gary sebagai pembunuh bayaran palsu dimulai ketika Jasper, yang awalnya bertugas sebagai pembunuh bayaran palsu, dikenai sanksi diskors 120 hari oleh atasannya karena kasus memukul anak remaja. Sehingga Gary yang bertugas membantu tim Jasper harus menggantikan posisi Jasper karena ketika itu target mereka sudah di depan mata. Gary sangat gugup menggantikan tugas Jasper. Dia hanya punya sedikit waktu untuk memahami perannya yang diberi nama Billy. Kemudian Gary menemui Jasper untuk mengambil mikrofon dan pemancar. Melihat penampilan Gary, Jasper cukup terkejut karena yang menggantikan perannya sepertinya tidak meyakinkan. Setelah itu, Gary kemudian menemui seseorang yang bernama Craig yang menjadi target kali ini pada sebuah restoran. Gary berupaya berakting selayaknya pembunuh bayaran untuk meyakinkan targetnya. Gary yang merupakan seorang dosen psikologi berupaya untuk melakukan improvisasi sebagai pembunuh bayaran dan menyampaikan cara yang akan dilakukannya untuk memenuhi permintaan targetnya si Craig, yaitu membunuh seseorang. Percakapan mereka pun sudah disadap yang alat penyadapnya berada dalam vas bunga di meja mereka. Singkat cerita, Gary berhasil meyakinkan si Craig dan si Craig setuju membayar jasa Gary yang menyamar sebagai Billy. Setelah itu mereka berpisah di pintu restoran. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba polisi datang meringkus si Craig karena merencanakan pembunuhan. Akhirnya Craig menyadari bahwa yang ditemuinya di restoran adalah mata-mata polisi. Gary pun berhasil menyelesaikan misi pertamanya. Kemudian Gary disambut baik oleh timnya setelah berhasil melakukan tugas dadakannya, yang tentunya pekerjaan itu sulit untuk dilakukan. Setelah keberhasilan Gary tersebut, Gary kemudian dipercaya untuk melakukan pekerjaan yang sama, yaitu menyamar sebagai pembunuh bayaran, menggantikan posisi Jasper, karena Jasper masih dalam masa hukuman atasannya. Pekerjaan selanjutnya sebagai pembunuh bayaran palsu dilakukan Gary dengan persiapan, yaitu dengan menyesuaikan penampilan sesuai fantasi orang yang akan menjadi targetnya, dan gaya berbicara yang sesuai dengan penampilannya. Semuanya itu dipelajari Gary demi keberhasilan pekerjaannya. Dan semua tugas yang dilakukan Gary berhasil diselesaikan dengan baik. Your mom, Monty. Way to go, bleeding to death. Like Miami Vice. Yeah, like Miami Vice. Pada suatu waktu, Gary mendapati target seorang wanita bernama Madison. Kemudian mereka bertemu pada sebuah kafe. Singkat cerita, Madison mulai curhat kepada Gary yang menyamar dengan nama Ron sebagai pembunuh bayaran. Madison ingin membunuh suaminya karena hubungan pernikahan mereka yang memburuk. Semakin lama obrolan mereka semakin sentimental. Gary yang bukan pembunuh bayaran sungguhan mulai merubah haluan, di mana dia malah memberikan nasihat dan saran kepada Madison untuk memikirkan keinginan Madison. Dan Gary menawarkan dirinya untuk tempat konsultasi kepada Madison di kemudian hari. Pada akhirnya, penangkapan Madison tidak jadi dilakukan, dan rekan tim Gary menghubungi Gary melalui telepon, lalu mengatai si Gary sebagai terapis kehidupan, karena tidak melakukan prosedur terencana yang pembicaraan itu didengar Jasper, yang menjadi tersingkirkan akibat tingkat keberhasilan Gary selama ini. Jasper, if it weren't for the police union, you wouldn't, but Gary's done a great job. His conviction rate is high, yeah. Gary kemudian melanjutkan pekerjaannya menangkap target selanjutnya dan berhasil. Namun Madison yang merupakan target yang dilepas Gary mulai sering berkomunikasi kepada Gary yang dikenalnya sebagai Ron. Madison dan Ron mulai sering ketemuan di tempat yang berbeda-beda, dan singkat cerita mereka menjadi saling menyukai dan bercinta pada sebuah apartemen yang mereka sewa setelah pertemuan mereka yang kedua kali di kafe tempat mereka pertama kali bertemu. Pada akhirnya, Gary yang menyamar sebagai Ron menjalin hubungan dengan Madison tanpa sepengetahuan siapapun, dan kerap mereka melakukan hubungan yang intim di apartemen persembunyian mereka.
Pada suatu hari, Madison yang bosan di apartemen meminta Ron untuk mengajaknya bermain keluar. Dan suatu waktu pada malam hari, mereka masuk pada sebuah klub. Mereka sangat menikmati situasi tersebut, yang dimana setelah mereka keluar dari klub tersebut, Madison tampak sedikit mabuk. Namun tanpa sengaja, suami sah dari Madison melihat kelakuan Madison. Lalu terjadi sedikit keributan, yang membuat Ron mengeluarkan pistol dan menodongkannya kepada suami Madison, sehingga menghentikan kekesalan suami Madison. Setelah kejadian itu, pada malam yang sama, Ron dan Madison berada di depan sebuah minimarket yang sedang duduk menikmati es krim untuk menenangkan diri, dan untuk Ron memperjelas hubungan Madison dengan suaminya. Kemudian tanpa sengaja Ron melihat Jasper di dalam minimarket, dan Jasper juga melihat ke arah Ron. Tak beberapa lama Jasper keluar dari minimarket dan menghampiri Gary yang sedang menyamar sebagai Ron. Lalu Jasper berkenalan dengan Madison. Setelah Madison mengatakan namanya, Jasper menyadari sesuatu ada yang salah pada Gary. Gary tampak berusaha tenang. Lalu Jasper pun berlalu dari hadapan mereka. Who's here? Keesokan harinya, Gary diberi target baru yang bernama Mike secara mendadak, di mana Gary belum mempersiapkan penampilannya, karena belum mengetahui dan mempelajari targetnya. Targetnya sudah menunggu pada sebuah restoran. Enjoy breakfast. Saat Gary berjalan akan masuk ke restoran, Gary menyadari targetnya adalah suami Madison, yang berniat menyewa dirinya sebagai pembunuh bayaran. Kemudian Gary duduk tepat di belakang Mike agar Mike tidak mengenali wajah Gary yang merupakan orang selingkuhan istrinya. Lalu Mike mulai bercerita tentang persoalannya, sehingga dia ingin menyewa pembunuh bayaran, yang kemudian diketahui ternyata Mike dan Madison masih dalam proses perceraian. Mike ingin membunuh istrinya Madison dan selingkuhannya. Gary yang tidak tahan lagi dengan omongan Mike, sehingga Gary memalingkan wajahnya ke arah Mike. Mike sangat terkejut karena mengenali wajah Gary, yang merupakan selingkuhan istrinya, yang ternyata pembunuh bayaran. Oleh karena itu, Mike menjadi panik dan pergi meninggalkan restoran itu. Rekan kerja Gary kemudian dibuat bingung oleh kejadian tersebut. The fuck was that? Oh, no, he panicked. Well, you can't win them all. Oh, no, you sure can't. Singkat cerita, Gary kembali menemui Madison untuk memberitahukan hal tersebut. Gary bermaksud agar Madison pergi, namun Madison meyakinkan Gary, karena yang dia tahu Gary merupakan Ron yang bisa menjaganya. Then I have nothing more. I think he might do it himself. Suatu hari Gary dan rekannya berkumpul di kantor polisi atasan mereka. Kemudian atasannya kembali menyinggung masalah Madison yang dilepaskan tempo hari. Karena hal itu dicurigai kini penyebab suaminya ditemukan meninggal. Gary yang terkejut berusaha menyembunyikan ekspresinya. Lalu kemudian diketahui kejadian ketika terjadi keributan antara Madison dan suaminya saat mereka akan pulang dari klub, di mana ketika itu Gary yang menyamar sebagai Ron menodongkan pistol ke suaminya Madison. Namun mereka belum mengetahui pria yang bersama Madison ketika itu. Oleh karena itu, mereka ditugaskan atasannya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Lalu Jasper menawarkan diri bersama Gary untuk menyelesaikan kasus tersebut, karena Jasper menaruh curiga kepada Gary. Gary yang tidak banyak bicara berusaha tampak tenang dan mengikuti alur. Kecurigaan Jasper kemudian dinyatakan kepada Gary bahwa dia ada hubungan dengan Madison saat Jasper membawa Gary ke klub bernama Klub Virgos, tempat saat Gary bersama Madison ketika berselisih dengan suami Madison. Let me know what you... Singkat cerita, Gary kembali menemui Madison di apartemen persembunyian mereka untuk memberitahukan kematian suami Madison. Gary yang mengira suami Madison mati dibunuh pembunuh bayaran yang disewa Madison. Namun betapa terkejutnya Gary, ternyata yang membunuh Mike adalah Madison. So what happened? Because I killed him. Gary kemudian panik, lalu terbongkarlah penyamaran Gary kepada Madison. Gary kemudian mengakui bahwa dia tidak pernah membunuh dan merupakan pembunuh bayaran palsu, yang namanya bukan Ron, melainkan Gary. Madison juga terkejut atas pengakuan Gary, lalu tiba-tiba Gary ditelepon untuk datang segera ke kantor. Sesampainya di kantor, Gary langsung diberitahu atasannya bahwa tersangka utamanya adalah Madison. Mereka telah menemukan motif lainnya dalam pembunuhan adalah uang asuransi jiwa senilai $1 juta. Setelah itu, mereka merencanakan bahwa Gary akan menyamar lagi sebagai Ron, lalu menemui Madison untuk dimintai keterangan. So,
We manufacture random. Kemudian mereka langsung berangkat menuju ke kediaman Madison. Di perjalanan Gary tampak gugup saat bersama dengan Jasper, karena Jasper selalu mencurigainya. Ketika sudah sampai di lokasi, Jasper meminta Gary untuk memakai penyadap, karena dia ingin mendengar langsung percakapan Gary dengan Madison nantinya. Tak beberapa lama kemudian, Gary sudah berada di depan rumah Madison. Gary kemudian mengetok pintu rumah Madison. Sesaat setelah Madison membuka pintu, Gary langsung menunjukkan ponselnya yang berisi tulisan kepada Madison bahwa pembicaraan mereka disadap dan berpura-pura bahwa Madison belum mengenal Gary. Lalu Gary menginvestigasi Madison. Gary yang cerdas kemudian bertanya sambil menulis yang akan dijawab Madison agar Madison tidak menjadi tersangka. Mereka sangat lihai mengatur sandiwara seperti saling menyalahkan yang diwarnai nada suara tinggi sehingga terdengar sangat natural. Dan akhirnya rencana Gary berjalan mulus, di mana Madison disuruh Gary berpura-pura mengusirnya. Do it. You know what? How dare you come into my own house and accuse me? You know what? Get the fuck out of my... After I walk out this door, you were on your own. I could have helped. Good. I don't need it. Lalu Gary kembali ke mobil tempat timnya memantau. Terlihat tim Gary tampak menjadi bingung atas tersangkanya Madison. Gary kemudian mengatakan bahwa Madison tampak berkata jujur untuk meyakinkan mereka. Setelah malam tiba, Gary kembali datang menemui Madison di kediamannya. Gary tanpa mengetuk langsung masuk ke rumah Madison. Namun betapa terkejutnya Gary bahwa Jasper telah ada di sana duduk bersama Madison. Jasper yang sedari awal mencurigai Gary tampak tidak percaya akan yang didengarnya saat siang tadi, sehingga Jasper merencanakan memergoki Gary. Gary tidak menyangkal lagi bahwa dia memang berkencan dengan Madison, dan sempat terjadi ketegangan antara Gary dan Jasper. Lalu Madison menenangkan mereka dan mempersilahkan Jasper untuk berbicara. Jasper tidak menyukai Gary karena merasa Gary telah mengambil pekerjaannya, lalu akan mendapatkan keuntungan setelah mengungkapkan bahwa Madison merupakan pelaku pembunuhan. Setelah Jasper panjang lebar berbicara, mulai terjadi keanehan pada tubuhnya, dan tak lama kemudian dia jatuh pingsan. Gary yang bingung bertanya kepada Madison kenapa, yang ternyata Madison telah memasukkan obat pada minuman Jasper. Saat Jasper pingsan, Gary membungkus kepalanya dengan kantong plastik sehingga kesulitan bernapas. Gary merencanakan pembunuhan Jasper dan membuat cerita bahwa Jasper bunuh diri agar hubungannya dengan Madison tidak terganggu. Tak beberapa lama Jasper tewas di hadapan Gary dan Madison. Story. Are we really doing this? We don't have a choice. Till death. Singkat cerita, Gary telah memperistri Madison, lalu mereka mempunyai seorang putra dan putri. Kehidupan keluarga Gary tampak bahagia. Gary berhasil keluar dari kasus yang akan menjeratnya.